Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ketua kelas Mbak Asna berdoa. Sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Ada yang nggak berangkat? Ilmu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Saya mau Ya, apa? belajar tentang masa praaksara. Ya, benar. Jadi minggu kemarin itu belajar tentang masa praaksara. Masa praaksara itu masa sebelum mengenal tulisan. Nah, selanjutnya pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami latar belakang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, dan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kita mulai ya dari latar belakang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu merupakan salah satu peristiwa penting yang membentuk budaya dan keragaman masyarakat Nusantara. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-1 Masehi, bersamaan dengan berkembangnya jalur perdagangan antara India dan Kepulauan Nusantara. Dan pada abad ke-7, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai muncul di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan Majapahit di Jawa. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Ada yang tahu ini gambar candi apa? Saya tahu Prambanan. Dan ini buku-buku. Ada yang pernah berkunjung ke sini? Pernah. Iya. Tapi ke Borobudur tutup. Oh. Semoga bisa sini lagi ya, Mas. Iya, Mbak. Jadi Candi Borobudur dan Prambanan ini merupakan dua contoh monumental yang menunjukkan pengaruh seni dan arsitektur India. Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 Masehi merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Dan sebaliknya, Candi Prambanan yang dibangun pada abad ke-9 adalah candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Selanjutnya masuk ke proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi prosesnya ini berlangsung melalui beberapa jalur, termasuk jalur perdagangan, pernikahan antar kerajaan, dan misi penyebaran agama. Nah, pada jalur perdagangan ini menjadi salah satu faktor utama di mana para pedagang India membawa ajaran agama dan kebudayaan mereka ke Nusantara. Nah, menurut catatan sejarah, perdagangan rempah-rempah dan barang-barang berharga lainnya menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian para pedagang dari berbagai negara termasuk India, Cina, dan Arab. Penyebaran agama juga dilakukan oleh para biksu dan pendeta yang datang dari India. Mereka ini nggak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah dan pusat-pusat pembelajaran yang menjadi tempat pendidikan bagi masyarakat lokal. Misalnya pada abad ke-8, biksu Buddha dari India, Dharmakirti, dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya itu ada teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada 5 teori. Yang pertama ada teori Brahmana, kedua Kesatria, ketiga Waisa, keempat Sudra, dan terakhir itu ada arus balik. Ada yang bisa mengulang teori ini? Ibu, yang masih ingat ya, Mbak?
Brahmana, Satria, Waisya, Sutra, dan arus balik. Benar sekali. Sudra ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Selanjutnya, jika paham semua, Ibu akan bagikan lembar soal untuk nilai individu kalian. Ini individu ya, dikerjakan. Ini sekarang Bu, individu Bu. Boleh nyanyi nggak? Boleh. Nanti Aku individu, Bu. ya cerita saja. Saya ikut Boleh nomor satu. Iya, ada kasih Bu. Ibu. Waktunya 3 menit ya. Dioper ke ketua kelas Aku menjawab. sama temannya Mas, nanti jawabannya di kertas kosong saja karena soalnya kurang. Kau nanti dia di mana ya? Jangan berisik ya, Mas. Silahkan dikerjakan. Iya, Ibu. Waktunya masih lama, Mas. Diteliti lagi. Akhirnya dia HP-nya siapa ya? Sita, Bu. Sita, Bu. Mas? mulai apa itu Ini masih jam pelajaran ya, jadi Sudah, Bu. tolong jangan Ketua buka kelas. HP-nya. dulu kasih Sudah, Bu. Dikumpul ke ketua kelas ya, guys. Jangan terburu-buru ya, dicari dulu. Sudah, Bu. 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 aku ya Jika sudah, Ibu cek dulu. Kalian jangan berisik ya. Iya, Bu. Bu. Sepertinya sudah paham semua ya ini dari jawaban kalian. alhamdulillah Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menambahkan sedikit materi tadi yang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi teori Brahmana ini dikemukakan oleh Jesse Van Leeuwen dan teori kesatria ini dikemukakan oleh Nehru dan Jandar. Yang ketiga Waisya dikemukakan oleh N.G. Fromm dan Sudra Van Faber. Dan yang terakhir arus balik dikemukakan oleh FDK Bos. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup. Ibu rasa sudah paham semua ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perdagangan internasional, pernikahan antar kerajaan, dan misi penyebaran agama. Agama-agama tersebut ini nggak hanya mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga membentuk struktur sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya yang saya katakan di awal tadi dan Majapahit adalah menjadi salah satu kebudayaan yang diperkenalkan tradisi dan sistem pemerintah yang
yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Bukti dari pengaruh ini terlihat jelas dari arsitektur monumental seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang di awal tadi ya. Serta dalam pengadopsian sistem pemerintah yang menggabungkan unsur-unsur keagamaan. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi materi selanjutnya kita akan minggu depan ya. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia secara detail ya guys. Oke guys. Atau apa bisa dibimbing? Sudah siap. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.